silahkan lihat di kitab Irsyadus Sari bab Muqaddimatul Qanunil Asasiyyi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama halaman 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, tulisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari secara spesifik ini memang membicarakan persoalan mengikuti mazhab. Lalu analoginya untuk mengikuti kaul, pendapat Imam Mujtahid saja, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan persyaratan yang cukup ketat. Apalagi di dalam melihat ucapan dan pendapat para Khatib Dopolowi, tentunya harus lebih berhati-hati lagi. Wa idza ta'ayyana al-i'timadu, dan apabila telah nyata kebutuhan terhadap mengikuti atau menyadarkan ala aqwalis salafi, terhadap beberapa ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat para ulama ussalaf, fala buddha, maka tidak boleh tidak, min antakuna, agar supaya ada aqawilihimul lati yu'tamadu alaiha, beberapa pendapat para ulama itu yang disandarkan terhadap aqawil atau dijadikan sandaran, itu marwiyatan bil isnadis sahihi, harus periwayatannya benar atau sahih. Sebagai contoh, ketika Habib Sakron mengaku memiliki datuk yang berjangka 500 tahun lebih bernama Alwi bin Ubaid, maka harus nyambung. Kalau itu dari orang per orang, Habib Sakron itu dari siapa, sampai ke zaman Alwi bin Ubaid. Kalau tidak, maka ini bisa dikategorikan bohong. Kalau tidak ada periwayatan yang nyambung dari Alwi sampai Sakron, maka ada ketentuan lain, au mudawwanatan fi kutubin masyhurah, atau sudah tertulis di dalam beberapa kitab yang sangat masyhur. Tentunya kitab yang menulis tentang kehidupan Alwi dan atau Ubaid pada zaman itu bukan khayalan dari orang yang mengaku sebagai cucunya Ubaid. Yang selanjutnya, wa antakuna mahdumatan, harus terperinci, bi ayyubayyana, dengan untuk menjelaskan ar-rajihu, pendapat yang paling lebih mendekati kebenaran, min muhtamilatiha, dari beberapa silang pendapat, wa yukhassasu umumuha, dan dikhususkan dari keumumannya. Misalkan bahwa dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum memang ada, tetapi secara khusus dari klan mana, dari keturunan siapa, dari keturunan Said Hasan atau Said Husain, dan dari wilayah mana penyebaran para dzurriyyatur Rasul harus terperinci. Bukan ujuk-ujuk ada seseorang mengaku keturunan Alwi bin Ubaid dan dicantolkan kepada Sayyid Ahmad bin Isa,
diklaim sebagai orang Yaman, padahal Sayyid Ahmad bin Isa belum pernah berkunjung ke Yaman. Yukhassasu umumuha fi ba'dil mawadi'i wa yuqayyadu mutlaquha fi ba'dil mawadi'ihi, dan ditakkid atau tidak menjadi hal yang mutlak di dalam beberapa persoalan tertentu. Jadi tidak bisa serta-merta seseorang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada ikatan-ikatan yang membatasi siapa sebenarnya dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ul mukhtalifu fiha, dan dicarikan kaul yang bisa ittifaq daripada simpang siur pendapat yang mengklaim sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi secara ijma', ittifaq ulama, tidak ada yang menceritakan bahwa di abad 4 pernah hidup orang yang bernama Ubaid, apalagi sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa. Wa yubayyanu ilalu ahkamiha wa illa lam tusahhal i'timadu 'alaiha. Jadi harus ada latar belakang sebuah pendapat, apakah itu bisa diterima atau tidak. Kalau tidak, maka tentunya harus ditolak. Begitulah bahwa terhadap percaya kepada imam mujtahid pun kita harus selektif di dalam memilih kesesuaian untuk menjadi pegangan pendapat. Terlebih lagi hanya sekedar seorang Habib Sakron yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya harus ada kajian, tentunya tidak boleh dipercaya begitu saja, karena rentang waktu antara datuk yang diklaim oleh Habib Ali Sakron mencapai 500 tahun lebih. Apa bukti kebenaran Habib Sakron mengklaim dirinya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak satupun dari persyaratan kita untuk mempercayainya, yaitu tidak adanya sanad yang nyambung dari masa hidupnya Alwi bin Ubaid sampai masa hidupnya Ali Sakron, dan tidak ada kitab-kitab yang menulis tentang keberadaan Alwi bin Ubaid. Lebih jauh lagi, kalau ditelisik yang ditulis dikarang oleh Sakron, jalur lurus hanya menceritakan secara tegak antara Sakron sampai Alwi bin Ubaid, tidak menceritakan menyamping apakah Ubaid memiliki saudara siapa. Bahkan Alwi juga tidak diceritakan memiliki saudara siapa dan di mana keberadaan para saudara-saudara garis lurus klan Alwi dari Ali Sakron ke atas. Tidak sama sekali mendukung atas klaim para Khatib Dobolawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.